Kalau untuk saat ini yaitu satu virus, yang kedua layu fusarium. Itu paling momok, paling gitu ya. Paling menakutkan dari tanah yaitu kedua hal itu. Lagi nanam akhir-akhir ini tuh varietas cabai baru. Betul. Itu apa sih, Pak? Kok ini kayaknya itu kok digandrungi banget, itu apa sih? Saya penasaran, Pak. Gampang aja, sama-sama cabai dan tavi yang lain. Tidak ada perlakuan istimewa tidak ya? ada. Berarti ya tanamnya seperti biasa gitu ya? ya? Kayak air mengalir lah, podo baik kayak begini lah, ibaratnya ngoten iki lah. Ya. Khawatir saya itu persepsinya sahabat BC itu, terutama petani cabai ini, wah nanti jangan-jangan apa perawatannya susah, budayanya susah, itu kan ya sama juga menghabiskan biaya. Ternyata enggak ya juga, Pak. Sama saja. Ya, dari Pak Supri, Pak. Ya. Kunci suksesnya apa supaya petani itu yang lain, petani penanam cabai terutama yang varietas yang keriting ini, Pak, itu mengikuti jejak Pak Supri nanam Ego-Tavi, itu kuncinya bagaimana, Pak? Kiat-kiatnya seperti apa, Pak? Kunci utama satu, selain pemeliharaan yang lain-lain, pilih varietas yang lebih unggul. Ya, ternyata pakai ini juga ya. Betul. Varietas jelas sudah diketemukan. Paling utama varietas harus nomor 1. Oke. Salah itu ya resikonya gagal panen besar. Ada yang bilang salah varietas gagal panen. Hebat ya. Ini Kopas, Pak. Ya. Ya. Oke, Pak. Nah, saya tertariknya ini, lanjut dari segi hasil sekarang. Ya. Pak Supri ini misalkan tanam. Ya. Sekali tanam berapa pohon? Sekali tanam. Ya, saya kan punya 4 lahan, Pak. 4 lokasi ya? Ya, 4 lokasi. 3 di lahan pasir, 1 di lahan sawah. Berbeda-beda lokasi. Beda lokasi. Saya sekali tanam 4 sampai 5.000 pohon. 4.000 sampai 5.000 pohon. Ya. Per pohonnya yang biasa Bapak dengan tanam Ego-Tavi ini, pengalamannya itu per pohonnya menghasilkan buah berapa kilo, Pak? Rata-rata 1 kilo. Rata-rata 1 kilo? 1 kilo. 1 kilo diambil minim aja, Pak Supri, 4.000 lah, nggak usah 5.000 ya. 4.000 aja udah menang kok, apalagi 5.000 itu. 4.000 kali sekilo, udah berapa itu? Iya. Harga jual juga bagus ya, Pak? Harga jual bagus. Bagus ya? Iya. Sudah disenangi juga konsumen. Di pasaran pengecer sudah disenangi. Mungkin ini, Pak, karena harga lebih bagus itu karena mungkin bagi pedagang yang dia itu jarak jauh pengirimannya. Dia kan menghitung pengeluaran juga, karena mengirit resiko rusak. Resikonya kan ditekan, sehingga betul. Mereka itu pengeluarannya kecil. Nah, kan dengan Ego-Tavi ini kan dia sudah irit biaya, makanya dihargai lebih tinggi, karena dibeli lebih tinggi. Betul, kan? Karena untungnya dia lebih banyak, karena resiko rusaknya kecil. Tahan pengiriman jarak jauh tadi. Masih sekitar ini, Pak, sekitar hasil. Sekitar hasil. Biasanya sekali tanam itu 4.000 sampai 5.000 pohon. Dengan menghasilkan 1 pohon rata-rata 1 kilo. Berapa kali atau berapa periode sih Pak Supri ini menanam cabai Ego-Tavi ini dalam 1 tahun? Saya bisa 3 kali. 3 kali? 3 periode maksudnya? 3 periode, ya. Tapi caranya gimana caranya? Ya tadi misalnya misalnya petikan pertama, buah pertama, langsung lanjut buah kedua. Nah, nanti minimal 1 bulan saya diamkan. Di lahan yang sudah panen berhenti ya? Berhenti. Sudah tidak menghasilkan lagi. Berhenti 1 bulan. Ganti di lokasi yang lain. Terus begitu. Tapi kadang-kadang ini belum habis, sana udah mau siap tanam, ganti lagi. 1-2 bulan pindah lagi. Gitu ya, Pak. Jadi tergantung nanti siklusnya, putarannya, lokasi yang siap. Yang minimal didiamkan 1 bulan. Fungsinya apa kok didiamkan, Pak? Ya tanah biar tanah biar netral. 2, virus tadi putus, tidak menyambung. Biar netral lah. Memutus siklus. Steril lah, intinya steril lah. Siklusnya hama penyakit. Betul. Harus mandek lah istilahnya. Dan ini kan perlu juga kan Pak diinformasikan. Karena kan kadang-kadang ini penyakit belum putus, tanam lagi, nyambung lagi. Harus steril, putus dulu. Apalagi
tidak pernah putus, varietasnya nggak bagus. Ya, salah pilih varietas. Salah pilih varietas lagi. Betul. Lagi gagal lagi. Iya. Jangankan buat keluarga, buat yang lain aja nggak bisa kan? Betul, betul. Buat beli bibit lagi nggak bisa kan? Betul, Pak, betul. Oke, betul. oke. Karena saya ini kelebihan Pak Supri itu sama dengan kelebihan Gotavin. Iya Pak, banyak yang cerita, Oh, udah gitu. nggak usah malu-malu. Gitu loh. Hebat Pak Supri ini di seantero Gelagah. Ini Ya. kan namanya Gelagah Pak. Gelaga ya, Udah betul. terkenal Pak Supri dari ujung sana ujung sana seperti lahannya Pak Supri yang luas itu udah Ya. terkenal. Pak Supri itu orangnya sosialnya tinggi. Sosial tinggi kan ada ininya Pak. Iya. Ya kan? Nggak ada ini yang buat sosial apa? Ya karena tadi ada kelebihan dari untungnya nanam Gotavin. Gitu ya. Karena itu, kan kalau saya- itu Pak, kemarin saya dengar Bapak juga mengelola sebuah apa ya? Paguyuban. Paguyuban yang itu apa ada kesenian Iya, tradisional yang harus diuri-uri bahasa Ya, Jawanya karena itu. sini kan daerah Yogyakarta daerah khusus. Ya, daerah istimewa. Memang khusus ya. Memang harus diuri-uri, Pak. Soalnya kebudayaan tanpa ditopang dengan biaya sulit untuk bertahan apalagi berjalan. Maaf loh ini cuma Iya. melenceng dikit. Iya, Tapi betul. kan masih ada hubungannya dengan dana masalahnya. Betul. Saya jadi juga penasaran. Loh, Pak Supri nggak mungkin dari donatur utama dong. Uang dari mana? Iya. Ternyata Pak Supri udah bilang ya. Iya, dari hasil juga. hasil Gotavin. Kalau kemarin-kemarin sebelum Gotavin Pak, kan Bapak menanam Gotavin kan sudah lama. Ya. 2001. Katakanlah ini pertengahan 2023. Ya. 2,5 tahun sudah lah Pak. Dari hasil itu ternyata kesenian juga jalan lancar ya Pak? Ya, enggak, karena nggak ada yang menopang tadi. Ada stagnan kalau nggak ada dana dari dana ACE, nggak bisa pentas. Bisa. Nah, sekarang Padahal itu wajib ya Pak? ya, iya wajib. Kita kan sangat tergantung dari dana pusat kalau dulu. Dulu Sekarang, ya, sekarang enggak ya? udah agak mandiri lah Iya. karena ada kelebihan. punya kelebihan tadi Iya, ya. betul. Coba tanamnya nggak di Gotavin. Ya maaf, Iya. mungkin kemungkinan besar juga Betul. akan terkendala juga. Karena keuntungannya lebih minim. Nah, ini kan satu kelebihan lagi yang tadi Betul. satu lagi. Ini nggak satu lagi Pak, sudah banyak lagi ini ya. Iya. Banyak keuntungan seperti ini ya Pak. Ini yang tadi ya saya masih penasaran dan ternyata, waduh, banyak sekali ilmunya Pak Supri. Iya, ya, iya. Gimana, Pak? Ya ilmunya banyak. Barangkali nanti sahabat BC dimanapun berada juga mengikuti jejak Pak Supri ini yang Betul. sudah memang sudah terbukti nyata, Iya. fakta, Iya. bukan hanya katanya, Iya. tapi sudah mencoba sendiri selama 2,5 tahun ini dan diikuti oleh Iya. masyarakat di sekitarnya juga gitu Pak Supri. Ya. Karena ya suatu kebanggaan keberhasilan saya bisa ditiru sama Betul. kanan kiri lah terutama. Ya. Apalagi nanti teman-teman di sahabat BC bisa meniru langkah-langkah saya tadi. Siap, bagus. Oke. Nah, Pak, Iya. saya itu masih belum percaya 100%. Iya. Gimana, Pak? Gimana? Ini tentang budidaya Pak. Iya, gitu. Tadi kan baru Pak Supri menyebutkan satu yang utama. Iya. Kalau ada utama pasti ada yang lainnya tak? Ada. Yang utama kan pemilihan varietas. Iya, itu Ya. paling faktor paling utama. Tentunya ada yang lain-lain, tips-tips Perawatan lain, dan cara pengolahan lain. lah. Nah, itu Nah. bisa Bapak ceritakan Pak supaya sukses. Ya. bagaimana. Ya. Karena saya ada apa trik jitu yang selama ini saya anut sendiri. Ala Pak Supri lah ya. Iya lah saya lah, Nah. karena kan saya udah ibaratnya udah 18 tahun tahun, bertani, ya. udah ibaratnya ilmu terus diterapkan di lapangan, nyatanya hasilnya juga bagus. Nah, itu. Ada trik-trik pengolahan lahan. Nah, seperti apa Pak? Ya. Coba bisa diceritakan. Terutama di lahan pasir, satu kepeknya saya harus perbanyak kompos, Pak. Nah, bentar, kita klarifikasi. Satu kepek itu berarti satu bungkus. Iya, satu. Atau satu pack ya? Ya satu pack. Hah? Hmm. Gimana? Satu packnya saya kurang lebih 3 rit sekitar 100 karung Kompos. kompos Berarti harus disiapkan disiapkan satu pack itu 100 karung kompos. 100 karung kompos. Iya betul. Wajib disediakan. Wajib. Terus Pertama satu dipalir dulu, ya komposnya diecerkan, diratakan. dikasih dolomit, ya kan, baru di traktor, Oh, diolah. diolah ya. pakai traktor. Oke. Sini kan mana traktor Pak, Pakai mesin ya. mesin traktor. Baru tutup mulsa. Setelah tutup mulsa, dikasih dikocor atau disemprot pratanam semacam 4 Oh iya iya. Sebelum tanam ya. sebelum berarti? taman itu, tapi dengan catatan
didiamkan minimal 1 bulan. Tidak langsung ditanami. Tidak perlu maksudnya. tanam, soalnya biar tanah itu siap, nutrisi yang di dalam tanah siap diserap oleh. Sudah tercampur berbaur di situ Betul. ya, Pak. Jadi, Ditambah lagi tadi yang pratanam tadi kayak M4 tadi kayak difermentasi lah ibaratnya. Tapi fermentasi di lahan karena betul. kondisinya ya kalau misalnya 4.000 5.000 saya 3 truk, tempatnya mau fermentasi gimana? Iya, betul. Nggak ada toh. Diaplikasikan di lahan. Langsung di tanah, Iya. dikasih M4 atau apa sejenisnya, ditunggu sampai satu bulan. bulan, Biar baru itu- ditanam. Biar itu bisa langsung bercampur di tanah. Iya, tanahnya siap, nutrisinya siap diserap Sudah oleh. ada, ya. Iya betul. Ibaratnya gini Pak, kalau anak kecil, bayi lah katakan. Iya. Nah, kita nanam itu kan masih bayi baru Iya. lahir ya itu. Supaya cepat diserap dan dimakan tuh dibuatlah bubur dulu ya. Iya. Bukan nasi kan gitu. Ibaratnya Bang Jawa, tanah itu wis matang Pak, wis Matang, siap tinggal dipangan. siap makan Nah, gitu ya. Kalau pengolahan yang asal-asalan kan mentah, baru tutup usaha Iya, langsung iya, tanam. iya, Gimana iya, mau iya, bagus? Iya. Kalau tidak ada tadi perawatan yang tadi. Oke, betul. Ya, setuju Pak. Ya. Ada yang lain Pak barangkali selain itu Pak. Setelah itu nggak ada. Itu Ada yang ya. kunci utama tadi minimal 1 bulan Ya. didiamkan di lahan. Nah, ini kan perlu juga diinfokan kan Pak. Iya, itu Namanya harus- pengalaman kan. Iya. Kita membagi ilmu lah Pak ya. Betul. Ilmu yang Ya mudah-mudahan bermanfaat. bisa Ditular, dicoba sama memberikan teman-teman lain. inspirasi bagi sahabat Betul, visi terutama betul. petani penanam cabai juga Pak. Karena kan fakta begitu, pengalaman begitu tidak semua diperoleh di bangku sekolah. Betul. Tadi teori belum ada tentu teori itu benar. Tapi Betul. ini kan praktek langsung kan. Iya, betul. Ternyata dengan menggunakan metodenya Pak Supri seperti itu, ternyata Hasilnya juga maksimal. bisa maksimal. Betul, Betul, hasilnya betul. maksimal. Nah, ini Pak berarti selain tadi saya ulangi Pak ya, utama itu adalah faktor pemilihan varietas yang Betul. tepat, yang tahan virus, apalagi ada kelebihan seperti Igustavi yang memang paling tahan terhadap Layu fusarium yang tidak dimiliki oleh varietas lain, ya. tentunya didukung dengan pengolahan lahan yang disiapkan Ya. secara baik dan benar seperti Karena yang biar Pak Supri biar sampaikan. siap diserap oleh tanaman tadi. Betul. Oke. Terima kasih Pak. Wah ini salah satu tambahan ilmu Pak. Betul. Saya pribadi juga ini pengalaman Pak Supri kan bisa saya adopsi, Ya. barangkali bisa saya infokan ke masyarakat atau petani-petani Ya, di ya mudah-mudahan tempat saya, Pak. bisa ditiru atau dipakai sama sahabat tani. Amin ya. Visi, ya. gitu. Oke. Pak. Ya. Nah, masih ada Pak yang mengganjal saya. Ya, masih gimana? ada Gimana, Pak hubungannya- Kumis? Ya. Gini Pak, hubungannya dengan pasca panen. Iya, pasca panen. Pasca ya. panen, kemudian nanti ada satu pertanyaan lagi Pak. Ya. Tadi nyambung yang Gimana, tadi pertanyaan gimana? saya itu selain dijual ya, biasa di pengumul Pengepul. yang lain seperti itu, apa ada mekanisme penjualan lain selain itu Pak? Oh gitu. Kalau di daerah kami di pesisir selatan ini, selain di pengepul, itu ada namanya pasar lelang cabai Pak. Berarti beda ya Pak? dengan- Beda pasar lelang cabai. Tadi mungkin sepanjang pantai ini ada sekitar 7 sampai 10 pasar lelang cabai. 10 lokasi Pak? 10 lokasi. Ya. Jadi karena ada plus minusnya juga, kalau pasar lelang cabai biasanya harganya lebih tinggi. Lebih tinggi. Cuman ya. pembayarannya ada tempo, misalnya sampai 3 sampai 5 hari. Tidak langsung. Tidak ya. langsung. Kalau pengepul kan bawa barang, dihargai, dapat uang. Kalau di itu enggak, misalnya paling dikurangin ongkosnya per kilo berapa. Nanti ada ketentuan lah. Mekanisme ini Pak, mekanisme jual belinya itu apakah dikiloin atau wujud barangnya atau bagaimana Pak? Kalau di pasar lelang begini Pak, nanti tiap dari petani dikiloin dulu, tapi barangnya terus Jadikan satu. dijadikan satu, dibuka di tempat lelang, di pasar lah gitulah. Ditumpuk-tumpuk gitu. Ditumpuk-tumpuk itu. Terus kadang-kadang satu pasar lelang cabai satu hari beda-beda, tergantung bagusnya kualitas cabai tadi. Betul. Harganya beda. Beda, kan? ya, walaupun satu hari beda tempat beda harga. Otomatis tergantung kualitas dan kualitasnya. ya. Otomatis makanya kembali ke ikut tadi. Hah? Karena barangnya yang bagus, yang panjang dan Keras. besar, otomatis calon pembeli itu lebih cenderung lebih besar, dihargai Harganya lebih tinggi. lebih tinggi daripada yang, Ada yang- otomatis yang kecil mau yang misil yang kecil toh, Pak. Iya. Otomatis lihat besar panjang ya otomatis harganya lebih Betul. bagus. Logis juga Pak Supri kalau saya pikir Pak, karena walaupun dikiloin dari beberapa
penjual, Iya. kemudian ditumbuk jadi satu. Durasinya kan juga tidak hanya semenit 2 menit kan. Iya. Kalau nggak keras kan dia biasa kempes Resiko, sehingga resiko. mengurangi kualitas kan Pak. Kualitas. Jadi gampang harganya rusak. menurun gitu kan Betul, Pak. betul. Mungkin betul. maksudnya seperti itu Pak ya. Betul, betul, betul. Kembali berarti ke Iguatavi yang memang dia itu sifatnya buahnya yang keras, itu otomatis kan dia juga akan bertahan, kelihatan performanya kan bagus. Betul, Nah, dilihat mata deh, wah bagus. kasat Nah, matanya wah bagus, berarti aku pilih ini aja. Betul, betul. Saya betul. mau berani Lebih naikkan baik harga sekian. dinaikin harganya itulah. Biar dapat kan otomatis semakin siapa yang nyorek lebih besar dia yang dapat. Oh, gitu. Walaupun selisih 50, 25 beda Pak. Misalnya saya 100, jenengan 125, Ya. menang jenengan. Berarti ada yang tinggi lagi, menang Alam situ. ini, siapa yang tertinggi yang dapat. Iya, oke. Berarti tolok ukurnya dari barang. Barangnya yang di gelaran Oke. lebih bagus ya harganya lebih bagus. Iya. Berarti sangat Sangat istimewa ya Pak ya. berpengaruh lah. Betul, Hasil berpengaruh, Iguatavi iya. sangat berpengaruh. Petani makanya kenapa sekarang kan banyak suka yang ini karena Betul. dari banyak kelebihan Iya. ini dan itu ya, ternyata di pasar lelang pun juga ada Iya, satu karena kelebihan tersendiri. Iya, karena otomatis yang dilihat fakta digelar ya itu yang condongnya pilih itulah Iya, gitu. iya. Berarti di sini ada mekanisme pasca panen ya Pak. Iya, ada Satu pengepul, itu di pengepul secara langsung. ada pasar lelang cabai. Kemudian ada pasar lelang cabai. Betul. Ya, hanya perbedaannya kalau pasar lelang itu harga lebih tinggi, cuma pembayarannya tempo. Tempo Ya, ya. kalau pengepul lebih rendah dari pasar lelang, cuma Tapi cash cash langsung. ya. Oke. Rata gitu. Ada untuk saat ini misalnya ini bukan masa belum panen rayanya. Saat ini kan untuk wilayah pantai selatan itu bisa 30 sampai 35 ton per hari. Per harinya Ya, itu? pasar lelang yo, Ya, data pasar betul, lelang. pasar lelang, ya. Kalau pengepul kan nggak bisa tiap satu-satu Ya, banyak. dia ton. kan mencari kan. Iya. Kalau pasar lelang otomatis kan barang sudah terkumpul kan. Udah ada datanya. Betul. Misalnya Yang kelompok panen A, mana, kelompok B, kelompok C udah ada datanya. tinggal dililangkan di situ. Iya. Bisa sehari itu bisa 30 tonan. Iya bisa ton. Kalau misalnya panen raya bisa 50 sampai 60. Besar juga ya Pak. Iya. ya. Karena sentranya Betul, cabai betul. keriting di Kulon Progo ya pesisir selatan ini. Berarti benar apa yang kita informasikan Betul. kepada sahabat Bisi tadi ya. Ya, Ini sentranya cabai tanaman keriting Kulon cabai Progo. keriting Kulon Progo ini. Terutama DIY. Betul tadi. Sekarang menggunakan varietas Betul. Iguatavi Iguatavi. biar harganya semakin tinggi Bagus. sehingga pendapatan ekonomi juga semakin bagus. Keuntungan bukan pendapatan. Iya, Pendapatannya kalau nggak untung? Iya. Iya. Pendapatannya berkurang ya. Iya, betul. Dapat dan untung ya, Pak. Ya, yang penting untungnya. Oke. Baik, Pak. Satu lagi, Pak Ya. Supri. Ada kok satu lagi terus ya, Pak ya. Biar komplit sekalian, Pak. Betul. Kembali masalah cuaca, Pak. Iya, betul. Ya, kita tadi sudah bicara masalah El Nino dan sebagainya, keringnya akan lebih kering lagi, Iya. lebih panas lagi, Iya. kemudian bisa durasinya lebih lama atau lebih Iya. panjang lah. Ini hubungannya dengan air, Pak. Ya, Tentunya kan tanaman tanpa air kan mestinya juga nggak bakalan untung, Nggak bisa nggak bakalan hidup kan, Iya. Pak. Apapun itu varietasnya kan. tanpa air nggak bisa hidup. Betul. Yang saya tanyakan itu sistem pengairan di sini bagaimana, Pak? Apa ada cukup ketersediaan air atau bagaimana, atau ada tips-tips tertentu atau info tertentu kalau nyiram atau bagaimana di cuaca yang seperti ini, Pak? Biar nanti sahabat Bisi itu tahu, oh, yang harus saya siapkan ini untuk memaksimalkan hasil itu menghadapi situasi yang seperti ini kayak gini. Ya, Mungkin bisa diceritakan, Pak. gitu. Ya. Kalau khusus untuk wilayah kami di pesisir selatan Kulon Progo, masalah air tidak menjadi kendala. Ada ya, berarti Ya, cukup ya, Pak? Cukup. Ya? Hmm. Pokoknya walaupun kemarau panjang cukup. Cuman kalau kemarau panjang, Hmm. biaya untuk operasional siramnya lebih tinggi. Karena gini, otomatis kalau kemarau panjang kan tanahnya terlalu kering. Betul. Kalau kemarau biasa satu hari cuma sekali, nyiramnya. ya kalau kemarau yang panjang otomatis sehari 2 kali. Jadi agak iya, menambah kos biaya menambah operasional. biaya pengeluaran. Betul, untuk dibanding siram. dengan yang musim atau cuaca normal gitu, Ya, Pak. tidak pengaruh teman tambah biaya. Cuma tapi kan ayamnya Iya, kan airnya nggak masalah. enggak masalah. Gitu Walaupun loh, di Pak. kupir pantai enggak masalah. Daripada nggak ada air, nggak bisa nyiram, hanya tambah biaya tapi gagal. ya, Yang penting itu, yang penting ya. kan cukup ketersediaan air. Air cukup, cuman biaya tambah. Nah, airnya dari mana, Pak? Dari sumur pantai, Pak. Nanti siapa Oh, bor. sumur bor. Ya, kalau di Bisa sawah nyebor bisa ya, Pak? bisa. Kalau di sawah cuman 1 pralon cukup 4 meter. Bisa Kalau keluar. di lahan sawah Ya, kalau lahan pesisir 2 pralon Yang baru mendekati cukup. pantai? Ya, 2 pralon. agak lebih Akal di dalam. lagi. Karena kan serapannya pasir, Pak.
Betul. Dalam, Pak. Iya. Jadi di sini lebih di sawah itu lebih pendek Be- sudah keluar. Satu balon keluar air, nah, sana 2 balon Air. baru. Tapi sama-sama tetap masih ada bisa ketersediaan air itu. Betul. Sehingga Mencukupi lah. sehingga itu ya sudah varietas bagus ya, atau kualitas benihnya apa tanamannya juga buahnya bagus, harganya bagus, didukung juga dengan ketersediaan kecukupan air itu, Pak. Betul. Jadi tinggal petaninya nanti Gimana cara dia- mengolahnya, Betul, menyiasati gimana. memanagenya gitu. Tergantung ke orangnya. Siap. Ya, berarti informasi contohlah seperti Pak Supri. Betul. Ya, budidaya yang seperti itu Betul. barangkali bisa menginspirasi ya. Petani yang lain, sahabat bisi terutama. Ya, betul Pak Supri. Baik, terima kasih Pak Supri. Sahabat bisi, demikian tadi obrolan kita, bincang-bincang kita dengan Bapak Supriyono yang merupakan petani sukses penanam cabai Ikotavi. Semoga obrolan kita bermanfaat dan bisa memberi inspirasi bagi sahabat bisi dimanapun berada. Terima kasih telah menonton podcast ini. Nantikan podcast berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini, berikan like serta komen, dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Ikuti juga semua akun media kami, baik di FB, IG maupun TikTok dengan nama Bisi Sahabat Petani. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Kalau pengen tidak rugi, tanam Ikotavi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.